Bab 305 mengintimidasi musuh. Seseorang memasuki pertempuran tim. Dia tahu bahwa dia telah melawan serangan ini bukan karena kekuatan pertahanan dari perisai yang tidak dapat dipecahkan, tetapi karena kesenjangan dalam kultivasi mereka. Itu juga berarti tombak itu bahkan lebih unggul dari perisainya. Itu adalah senjata yang bahkan lebih kuat dari alat jiwa kelas 9. Shrek memenangkan babak penyisihan individu kedua. Zheng Zan mengumumkan hasilnya tanpa ragu-ragu. Di ruang tunggu, 6 lainnya dari Shrek Academy semua berdiri. Mereka sangat bersemangat. Wang Qiwer telah menghancurkan lawan-lawannya dalam 2 perkelahian berturut-turut. Dalam pertarungan kedua, Meng Hongchen bahkan tidak berhasil menyerang sebelum dia mengakui kekalahan. Itu adalah pemacu semangat besar bagi mereka semua. Namun, Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Apa yang salah?" tanya Wang Donger. Huo Yuhao berkata, "Menurut Anda, seberapa terkurasnya Wang Qiwer?" Wang Donger cerdas, dan langsung menebak apa yang dia pikirkan. Dia seharusnya tidak menggunakan terlalu banyak dalam pertarungan pertama. Lawan pertamanya jauh lebih lemah darinya. Namun, ini berbeda untuk Meng Hongchen. Vermilion Clear Icetotnya sangat sulit ditangani. Qiwer jelas menargetkan strateginya. Dia hanya memiliki satu tujuan, untuk membunuhnya bahkan jika penipisan kekuatan jiwanya hebat. Namun, Meng Hongchen terlalu licik, dan mundur pada menit terakhir. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, dia memang licik. Dia hanya mengakui kekalahan setelah Qiwer menyerang. Dia tidak bisa berhenti setelah melepaskan serangannya, dan itu lebih seperti duel di antara dirinya dan wasit Titlet Douluo. Sementara Meng Hongchen kalah dalam pertarungan ini, dia tidak kehabisan atau terluka sama sekali. Ini bukan hal yang baik untuk Shrek nanti. Saya hanya ingin tahu seberapa habis Qiwer. Dari serangan tadi, aku percaya setidaknya 40% dari kekuatan jiwanya telah habis. Jumlah akurat sebenarnya 50%. Wang Qiwer berdiri diam di atas panggung, tatapan penyesalan di matanya. Dia percaya diri dalam serangannya, tetapi dia ditipu oleh lawannya. Meskipun dia menang, dia tahu bahwa dia telah kalah dari lawannya dalam hal taktik. Seiring dengan pertarungan sebelumnya, sekitar 60% energinya telah dikeluarkan. Meskipun kekuatan jiwa bukanlah segalanya untuknya, yang memiliki kekuatan tertinggi, ronde tim masih akan terpengaruh jika dia memaksakan dirinya sendiri secara berlebihan. Tombak naga emas ditikam ke tanah di depannya. 2 botol susu muncul di tangannya. Cincin dan cincin kekuatan jiwa bergelombang di sekitar tangannya. Menggunakan 2 botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Orang-orang yang memperhatikan pemandangan ini kagum olehnya. Tidak ada yang berani menggunakan 2 botol susu dari kelas yang sama sekaligus. Dia perlu membimbing kekuatan jiwa dalam botol susu ke dalam tubuhnya terus-menerus sebelum bisa menyatu dengan kekuatan jiwanya. Jika dia menyedot kekuatan jiwa dari 2 sisi pada saat yang sama, bagaimana dia membimbingnya? Bahkan Douluo berjudul tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Namun, Wang Qiwer melakukannya. Dia dapat melakukannya karena tubuhnya yang sangat kuat. Di sisi tim Sun Moon, Meng Hongchen meninggalkan panggung dan menginstruksikan anggota yang bersaing berikutnya dengan beberapa kata. Setelah itu, dia mendiskusikan berbagai hal dengan Xiao Hongchen dan anggota lainnya, dan memberikan sesuatu kepada anggota ini sebelum dia naik ke panggung. Kedua belah pihak, silakan maju dan laporkan namamu. Zheng Zan sudah berada di tengah panggung. Ekspresi patah hati di wajahnya belum memudar. Biaya pembelian logam langka untuk memperbaiki Unbreakable Shield akan menjadi angka astronomi. Bagaimana mungkin dia tidak depresi? Itu adalah alat jiwa kelas 9 utama yang dia gunakan. Shrek, Wang Qiwer. 3 kata ini ditakdirkan untuk sangat dicetak dalam pikiran semua orang hari ini. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, Ding Xiaobu. Pemuda ini dari tim Sun Moon cukup pendek. Dia adalah kepala yang lebih pendek dari Wang Qiwer, dan sangat kurus. Dia seperti monyet kurus.
Kedua belah pihak, silakan mundur dan bersiaplah untuk memulai. Wang Qiwer meremas 2 botol susu dengan kedua tangannya. Dia tidak berjalan sangat cepat, tetapi perlahan-lahan mengambil waktu. Kekuatan jiwanya perlahan-lahan dipulihkan melalui botol susu. Bibir Zheng Zan memutar sedikit. Dia mengulur waktu. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia secara pribadi memblokir serangannya sebelumnya, yang sebenarnya tidak adil baginya. Meng Hongchen telah menyerah secara taktis. Dalam keadaan normal, dia seharusnya setidaknya menggunakan invincible barrier-nya untuk melindungi dirinya sendiri, yang akan menguras sebagian kekuatan jiwanya juga. Namun, ini adalah kekaisaran Sun Moon. Zheng Zan mendapatkan reputasinya berdasarkan keadilan, jadi sekarang dia merasa sedikit bersalah. Itu sebabnya dia tidak terburu-buru Wang Qiwer. Ding Xiaobu tidak terburu-buru sama sekali. Saat dia perlahan berjalan kembali, dia sepertinya menata benda-benda di tubuhnya. Selama dia tidak mengambil alat jiwa, tidak ada yang bisa menghentikannya dari ikut campur dengan pakaiannya sendiri. Wang Qiwer butuh waktu hampir 1 menit untuk sampai ke posisinya. Dia berdiri tegak, berbalik dan meletakkan botol susunya. Pandangannya juga mulai menjadi lebih fokus. Setidaknya di permukaan, tidak ada yang tahu bahwa dia sudah habis sebelumnya. Mulai. Ding Xiaobu pindah. Setelah Zheng Zan mengumumkan dimulainya pertarungan, ia dengan cepat melompat ke satu sisi. Dia sangat cekatan. Di belakangnya, setidaknya 15 garis lampu menyala. Mereka semua adalah pendorong jiwa yang telah dengan cermat ditempatkan di tubuhnya. Insinyur jiwa tipe agility, tempur jarak dekat. Wang Qiwer juga pindah. Kali ini, dia tidak melepaskan semua kekuatannya. Dia menarik tombak naga emas dari tanah dan mengejar Ding Xiaobu. Dia sangat cepat. Ding Xiaobu tidak mau berselisih dengannya, dan mulai berlari berputar-putar. Dia menggunakan pendorong jiwa di belakangnya untuk menyesuaikan kecepatannya, terkadang dia cepat, kadang dia lambat. Dia sangat gesit di seluruh, dan mulai memainkan permainan menangkap dengan Wang Qiwer. Tatapan Wang Qiwer menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Dia tahu bahwa ini adalah strategi yang khusus digunakan untuk melawannya. Jelas bahwa lawannya telah melihat niatnya. Selain itu, dia adalah anggota terkuat dari tim Shrek. Lawannya sedang mencoba yang terbaik untuk menghabiskan kekuatan jiwanya. Kemungkinan Xiao Hongchen akan menjadi yang berikutnya dari tim Sun Moon untuk bersaing. Mencoba melelahkan saya. Wang Qiwer mendengus, dan tiba-tiba meledak ke depan saat dia menggerakkan jari kakinya ke tanah. Dia melompat dengan cepat, dan menggunakan persepsi Golden Dragon-nya untuk memprediksi gerakan Ding Xiaobu. Dia juga dengan cepat masuk ke posisi, dan tombaknya berubah menjadi cahaya keemasan menyilaukan yang menusuk langsung ke dada Ding Xiaobu. Intersepsi instan, kecepatan, akurasi, dan ledakan kekuatan itu sangat mencekik. Meskipun Ding Xiaobu sudah siap, ekspresinya berubah saat dia melihat tombak mengarah langsung ke dadanya. 1 lapisan, 2 lapisan. 2 lapisan cahaya keemasan dilepaskan dari tubuh Ding Xiaobu pada saat yang sama. Tombak itu menikamnya. Namun, itu hanya menyapu invincible barriers-nya. Invincible barriers Ding Xiaobu menarik diri, dan tombak itu tidak dapat menembus 2 invincible barriers yang berhubungan dekat dengan segera. Ding Xiaobu memanfaatkan momentum tombak untuk melompat mundur. Dia berbelok setengah di udara, dan pendorong jiwanya mendorongnya menjauh dari Wang Qiwer lagi. Idiot! Wang Qiwer menyadari apa yang diberikan tim Sun Moon kepada Ding Xiaobu. Mereka telah memberinya barrier invincible barriers mereka. Namun, mungkinkah menggunakan 2 sekaligus? Ini jelas merupakan metode khusus yang ditemukan oleh Illustrious Virtue Hall. Semua orang tahu betapa mahalnya invincible barriers. Mereka memberi mereka yang memiliki kehidupan kedua. Namun, bahkan invincible barriers terbaik hanya bisa bertahan sedikit di atas 10 detik sebelum mereka mogok. Ding Xiaobu menggunakan 2 sekaligus, yang setara dengan menghabiskan sejumlah besar koin jiwa emas.
Tim Sun Moon menggunakan uang untuk menghancurkan Wang Qiwer dan menghabiskan kemampuannya. Wang Qiwer berhenti mengejarnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatasi pertahanannya sebelum Invincible Barriers kehilangan efeknya kecuali dia menggunakan Throw of Heaven and Earth seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia tidak mengejarnya, tetapi Ding Xiaobu datang untuk memprovokasi dia. Dia mengangkat meriam hitam ke bahunya sebelum menembakkan peluru hitam ke arah Wang Qiwer. Cangkang itu pecah di udara dan berubah menjadi jaring hitam besar yang tampaknya tertutup minyak. Kecepatan, pelecehan, dan hambatan tak terkalahkan. Ini adalah 3 hal yang Tim Sun Moon pikirkan untuk berurusan dengan Wang Qiwer. Apa yang ingin mereka lakukan dalam pertarungan ini adalah untuk mengosongkannya sebanyak mungkin. Wang Qiwer bisa mengakui kekalahan. Dia sudah memenangkan 2 pertarungan. Akan baik-baik saja baginya untuk mengakui kekalahan untuk mempertahankan kemampuannya. Namun, dia perlu mengalahkan 1 orang lagi sebelum dia bisa meminta untuk mengakhiri babak penyisihan individu dan memulai putaran tim. Jika Wang Qiwer mengakui kekalahan, Ding Xiaobu akan terus tetap di atas panggung. Apapun yang terjadi selanjutnya kemungkinan akan mengganggu rencananya. Lebih penting lagi, orang macam apa itu Wang Qiwer? Untuk karakter yang sesombong dirinya, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dituntun oleh lawannya? Tatapan tajam di matanya berkedip berulang kali sebelum dia mengangkat tombaknya. Cahaya merah bersinar dari matanya. Setelah ini, kekuatan jiwa yang dilepaskannya ditutupi oleh lapisan tambahan lampu merah. Ding Xiaobu hanya merasa bahwa lawannya telah berubah menjadi binatang buas prasejarah. Dia menjadi sedikit tegang. Ketika dia melihat Wang Qiwer lagi, dia melihat bahwa matanya berubah merah darah. Mata biru bubuk aslinya sekarang menyebar ketakutan. Wang Qiwer mengayunkan tombak di tangannya, dan 2 garis cahaya merah keemasan menyala. Jaring hitam yang datang ke arahnya dihancurkan. Detik berikutnya, Ding Xiaobu mengaktifkan 2 barrier invincible lainnya. Namun, dia merasa seperti terbang di dalam penghalang. Invincible Barriers hanya bisa mencegahnya dari bahaya, tetapi mereka tidak bisa menstabilkannya. Di bawah serangan berulang-ulang tombak naga emas, dia mulai terbang di sekitar dalam Invincible Barriers-nya. Saya ingin melihat berapa banyak Invincible Barriers yang Anda miliki, kata Wang Qiwer dingin. Saat cincin jiwa ke-6-nya menyala, matanya berubah haus darah dan melintas dengan cahaya merah. Ding Xiaobu mulai menjerit, Aku mengakui kekalahan. Lampu merah mencabut, dan Wang Qiwer berdiri tegak saat dia memegang tombaknya. Ada aura yang kuat di sekelilingnya, dan dia tampil sangat gagah dan gagah. Ding Xiaobu jatuh ke tanah dan mulai terengah-engah. Saat dia melirik Wang Qiwer lagi, wajahnya dipenuhi rasa takut. Dia benar-benar takut. Wang Qiwer hanya menggunakan keterampilan jiwa pertamanya dan kedua sebelumnya untuk mengalahkan Ye Chanxiang. Dia juga telah memaksa Meng Hongchen untuk mengakui kekalahan tanpa bahkan menggunakan 1 keterampilan jiwa. Namun, dia telah menggunakan keterampilan jiwanya yang ke-6 padanya. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia akan mempertahankan seluruh dampak serangan tanpa henti Wang Qiwer meskipun dia dilindungi oleh Invincible Barriers. Adapun wasit, kematian Ye Chanxiang telah membuatnya tanpa keyakinan. Setiap orang hanya memiliki 1 kesempatan untuk hidup. Tidak ada yang benar-benar tidak takut mati, dan Ding Xiaobu telah menyerah. Meskipun dia masih memiliki 5 hambatan tak terkalahkan yang bisa dia gunakan, dan dia memiliki lebih dari 80% kekuatan jiwanya yang tersisa, dia ingin sekali mengakui kekalahan. Wang Qiwer menatapnya dengan dingin dan berkata, Saya harap Anda akan sangat beruntung di babak tim nanti. Saat dia berbicara, tombak naga emasnya telah berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang. Dia mengambil 2 botol susu lagi sebelum dia berbalik dan berjalan kembali ke Zheng Zhan. Wasit, kita akan menyerah pada beberapa babak eliminasi individu berikutnya. Ayo langsung ke babak tim. Setelah dia selesai memberitahu dia berjalan lurus turun dari panggung.
1 lawan 3. Meng Hongchen bahkan ada di antara ketiganya. Dari tampilannya, Wang Qiwer tidak terkalahkan. Di mata para penonton, Wang Qiwer tidak menemui perlawanan sama sekali, dan mengalahkan Ye Chanxiang, Meng Hongchen dan Ding Xiaobu. Di antara ketiganya, 1 meninggal, dan 2 lainnya mengakui kekalahan. Ketika Wang Qiwer turun dari panggung, semua penonton mendidih. Namun, mereka tidak mengutuk Shrek, tetapi menyalahkan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Mereka telah kehilangan terlalu parah. Ketika Ding Xiaobu berjalan turun dari panggung, dia ditampar dengan keras. Xiao Hongchen menjatuhkannya ke tanah. Ekspresi matanya membuatnya tampak seperti dia ingin membunuh seseorang. Bodoh, apa yang kamu lakukan? Anda memiliki begitu banyak hambatan tak terkalahkan. Mengapa Anda mengakui kekalahan? Ding Xiaobu juga mengakui kepengecutannya dan bergumam, tapi dia menggunakan keterampilan jiwa keenamnya. Aku takut, Meng Hongchen berkata, apa yang kamu takutkan? Jadi bagaimana jika itu adalah keterampilan jiwa keenamnya? Dia hanya seorang kaisar jiwa. Apakah Anda berpikir bahwa dia dapat menghancurkan 2 invincible barriers dalam 1 tembakan? Bahkan seorang guru jiwa 8 cincin tidak dapat melakukannya dalam 15 detik. Apakah kamu tidak tahu itu? Setelah ditampar oleh Xiao Hongchen, Ding Xiaobu mentolerir rasa sakit dan penghinaan. Namun, dia bereaksi ketika dia melihat betapa marahnya Hong Kong. Dia memelototinya dan berkata, bagaimana denganmu? Mengapa Anda tidak mencoba menahan serangan Wang Qiwer ketika Anda menghadapinya? Mengapa Anda memilih untuk mengakui kekalahan? Apakah saya dalam situasi yang sama dengan Anda? Apakah Anda tahu berapa banyak kekuatan jiwa yang dilepaskannya? Meng Hongchen semakin marah melihat bahwa ia mencoba untuk memasukkannya ke dalam ini. Ding Xiaobu mendengus. Ya, kemampuannya akan semakin kuat jika dia berhasil mengumpulkan kekuatannya. Namun, siapa yang memberinya waktu untuk mengumpulkan kekuatannya? Dia tidak merasa tunduk, terutama setelah kekalahannya yang memalukan. Seorang pemuda tampan memisahkan Xiao Hongchen dan Ding Xiaobu. Baiklah, kita semua berada di tim yang sama. Pertarungan berakhir. Kami harus pulih di babak tim. Apakah Anda pikir kami bisa menang dengan bertengkar? Yang kita butuhkan sekarang adalah bekerja bersama. Kita tidak bisa kehilangan putaran tim. Tatapannya bertemu dengan pandangan Xiao Hongchen sebelum dia mengangguk. Pria muda ini berada di 7 mulai melawan Tang Sekte, tapi dia belum berhasil bertarung hari itu. Begitu dia muncul, amarah Xiao Hongchen dan Meng Hongchen menjadi tenang. Xiao Hongchen menepuk pundak Ding Xiaobu dan berkata, aku ceroboh. Biarkan dulu berlalu. Namun, Xiaobu, Anda harus tahu apa hasilnya jika kita kalah di babak berikutnya. Kalian semua harus ingat apa yang disebutkan Pangeran Bupati kemarin. Masih ada 6 dari kita yang tersisa. Kita bisa mati, tetapi kita tidak bisa kehilangan putaran ini. Ya, Ding Xiaobu tidak terlalu percaya diri. Ketika dia melihat Xiao Hongchen melunakkan pendiriannya, dia segera mengangguk seperti keledai dan berdiri di satu sisi. Xiao Hongchen menoleh ke pemuda itu dan berkata, sepertinya kita harus mengubah strategi untuk putaran tim. Lan Xiu, apa saranmu? Lan Xiu menunjuk, dan mereka berenam berkumpul untuk membahas strategi mereka. Di sisi lain, Shrek memiliki beberapa menit untuk menyesuaikan taktik mereka sebelum putaran tim dimulai. Ketua tim, bagaimana kabarmu? Dai Huabin bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Ayo ikuti rencananya, kata Wang Qiwer. Zulu, yang berdiri di belakang Dai Huabin, mengungkapkan tatapan aneh di matanya dan sedikit menundukkan kepalanya. Tangannya kusut di depan tubuhnya. Huo Yuhao mengawasi mereka di seluruh. Dengan kekuatan spiritualnya, mudah baginya untuk mendengar apa yang mereka diskusikan. Dai Huabin masih tahu bagaimana menunjukkan perhatian meskipun dia adalah karakter yang sombong. Kontrol Qiwer terhadap mereka cukup kuat, atau
Sebuah pikiran aneh muncul di kepala Huo Yuhao. Setelah Wang Qiwer selesai berbicara, dia langsung duduk di ruang tunggu dan menutup matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyedot kekuatan jiwa dalam botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Hanya dia yang tahu bahwa dia tidak pernah menang dalam 3 pertarungan terakhir dengan mudah, meskipun itu sepertinya mudah baginya. Menipisnya kekuatan jiwanya dalam perang melawan Meng Hongchen sangat besar. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia harus menggunakan metode tercepat untuk mengalahkan lawan-lawannya dan mengurangi jumlah mereka untuk meningkatkan moral mereka sendiri. Meskipun dia telah mengerahkan dirinya cukup banyak, dia berhasil memenuhi rencananya. Dia telah menggunakan lebih dari 60% dari kekuatan jiwanya sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa Ding Xiaobu ketakutan, itu mungkin jumlah yang lebih besar. Dia membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan jiwanya melalui botol susu. Meskipun kecepatan pemulihannya sangat meningkat saat dia menggunakan 2 botol susu pada saat yang sama, bebannya juga sangat meningkat. Ketika suara Zheng Zan bergema dari panggung, dia hanya pulih setengah dari apa yang dia belanjakan. Dia berdiri lagi dan membuka matanya. Auranya yang dominan melonjak. Pada saat ini, aura yang dia ungkapkan bahkan lebih dominan dari sebelumnya. Itu sangat mendominasi sehingga hampir merobek panggung besar terpisah. "Ayo pergi," katanya lembut. Jari-jari kakinya menunjuk ke tanah, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat dia naik ke panggung. Di belakangnya, anggota tim lainnya mengikutinya naik ke panggung. Di sisi lain, ke-6 anggota dari tim Sun Moon juga naik ke atas panggung. Kedua pihak saling berhadapan saat mereka menuju ke tengah panggung. Zheng Zan terkesan saat melihat kedua belah pihak. Para pemuda saat ini memang sangat kuat. Kedua belah pihak, tolong laporkan namamu. Shrek, Wang Qiwer. Shrek, Dai Huabin. Shrek, Zulu. Shrek, Ning Tian. Shrek, Chao Jinsuan. Shrek, Lan Susu. Shrek, Lan Luo Luo. Semua orang dari Shrek terdengar sangat serius. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Seoul, Xiao Hongchen. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, Meng Hongchen. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, Lan Xiu. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, Qiu Yi. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, Ye Nongfeng. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, Ding Xiaobu. Setelah mendengar mereka melaporkan nama mereka, tatapan Wang Qiwer beralih ke Ding Xiaobu. Dia menatapnya dengan dingin. Ding Xiaobu bergidik sedikit ketika dia memperhatikannya. Apakah murid-murid Wang Qiwer berubah vertikal? Saat mereka melaporkan nama mereka, tidak ada yang memperhatikan bahwa tubuh Huo Yuhao sudah sedikit bergetar. Setelah ini, embusan angin jernih bertiup melewatinya. Cahaya di sekelilingnya sedikit berubah. Bahkan sisa anggota dari Sekte Tang tidak merasakan apa-apa. Kedua belah pihak mundur dan bersiap untuk memulai pertarungan. Zheng Zan bahkan tidak menginstruksikan mereka sebelum pertarungan dimulai. Apakah ada gunanya? Mereka musuh bebuyutan, dan tidak mungkin mengindahkan nasihatnya. Saat kedua pihak mundur, mereka sudah bertarung melalui tatapan mereka. Ketika tatapan mereka bertemu, seolah-olah ada proyeksi tak terhitung pisau yang saling bersentuhan, menciptakan percikan api. Wang Qiwer tiba-tiba merasakan sesuatu. Ketika dia berbalik untuk melihat Sekte Tang di ruang tunggu, dia melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada emosi di wajahnya. Wang Qiwer sedikit terkejut. Dia memicingkan matanya, lalu dengan cepat pulih. Dia memimpin anggota timnya ke sisi panggung. Ketika mereka berbalik, tim Shrek masuk ke formasi mereka. Wang Qiwer berdiri di depan semua orang, inti dari seluruh tim. Di sebelah kirinya adalah Dai Huabin, di sebelah kanannya adalah Lan Susu. Zulu ada di belakang Dai Huabin, sementara Lan Luoluo di belakang Lan Susu. Tepat di belakang Wang Qiwer adalah Chao Jinsuan, diikuti oleh Ning Xuan. Itu adalah formasi segitiga yang sama, hanya dengan pergantian personel.
Xiao Hongchen dan Meng Hongchen bukan dua anggota terdepan dari tim Sun Moon. Sebaliknya, di depan adalah pria jangkung dan kekar bernama Qiu Yi. Kulitnya sangat coklat, dan tingginya lebih dari 2 meter. Dari kelihatannya, beratnya setidaknya 150 kilogram. Lengan berototnya bahkan lebih tebal dari pinggang Wang Qiwer. Ketika dia berdiri di sana, dia tampak seperti beruang manusia. Saudara-saudara Hongchen berdiri di belakang Qiu Yi. Di belakang mereka berdua adalah Lan Xiu dan Ye Nongfeng. Ding Xiaobu adalah punggung terjauh. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul membentuk formasi berbentuk belah ketupat yang sangat aneh. Formasi segitiga versus formasi belah ketupat. Aura kedua tim sudah dalam keadaan saling bermusuhan bahkan sebelum mereka mulai bertarung. Kedua belah pihak, tolong bersiap-siap. Untuk beberapa alasan, Zheng Zhan mulai merasa sangat gugup. Namun, dia juga sangat bersemangat. Pertarungan ini harus menjadi puncak bentrokan di generasi muda. Sebagai wasit, ia juga ingin sekali melihat siapa yang akan menang. Mulai. Saat Zheng Zhan berteriak, pertempuran kemuliaan dan kualifikasi antara Akademi Master Jiwa Teratas dan Akademi Rekayasa Jiwa di benua ini dimulai. Wang Qiwer mengangkat tangan kanannya dan tombak naga emas muncul di telapak tangannya. Setelah itu, dia melompat maju dan menarik tangan kanannya ke belakang. Dia sepertinya akan melemparkan tombaknya. Di sisi lain, Qiu Yi merasa merinding ketika Wang Qiwer melakukan ini. Dia meraung ketika dia berpikir tentang bagaimana Wang Qiwer akan menghancurkannya. Tangannya menggenggam di depannya, dan perisai bundar besar muncul di telapak tangannya. Perisai bundar ini berwarna putih keperakan. Itu memiliki lingkaran yang menonjol di tengah, dan ada pola bunga di atasnya. Pola-pola ini melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang lembut. Di tengah-tengah perisai itu ada permata putih keperakan sebesar 2 kepalan yang tergenggam. Saat ia melepaskan perisai ini, gelombang cahaya perak bersinar dari permata saat Qiu Yi menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Cahaya perak ini menelan seluruh perisai, dan bahkan semua rekan satu timnya di belakangnya. Setelah itu, lingkaran cahaya biru es terlihat memanjang dari kaki Qiu Yi. Lingkaran cahaya ini mulai menyebar hingga menutupi seluruh panggung. Wang Qiwer tidak hanya berpose. Namun, dia tidak mengumpulkan kekuatannya kali ini. Detik berikutnya, tombaknya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke arah Qiu Yi. Suara menusuk bergema di seluruh panggung. Dia melepaskan senjatanya saat pertarungan dimulai. Strategi apa itu? Dia mengikuti tombaknya. Wang Qiwer menyentuh jari-jarinya ke tanah dan meledak ke depan seperti sambaran petir. Kekuatan jiwa emas yang intens dilepaskan dari tubuhnya. Cincin jiwanya yang pertama dan kedua menyala, dan sisik naga menutupi tubuhnya. Teman satu timnya juga tidak lambat. Pertama, 4 garis cahaya mendarat di tubuh Wang Qiwer secara bersamaan, yang membuatnya bersinar lebih terang. Tim Shrek memiliki Ningtian, yang memiliki Seven Treasures Glaze Pagoda, jiwa bela diri tipe bantu tambahan terbaik di dunia. Dia mengendalikan 4 perangkat tambahan pada saat yang sama, itu adalah batasnya. Dengan dukungannya, aura Wang Qiwer melonjak. Dai Huabin, Zulu, Lan Susu, dan Lan Luoluo juga meledak pada saat yang sama. Mereka membagi diri menjadi 2 kelompok dan berbaris di belakang Wang Qiwer. Telapak tangan kanan Ningtian menjulur ke satu sisi tubuhnya. Seven Treasures Glaze pagodanya mulai bersinar, dan garis-garis cahaya yang mengalir keluar dari tangannya. Sebuah pesawat ulang-alik perak cerah sekitar 2 meter panjang muncul di depannya. Ketika dia melangkah ke atasnya, dia melayang beberapa meter dan mengikuti yang lainnya. Cao Jinsuan juga melepaskan jiwa bela dirinya. Time Elapsing Clock yang ajaib bersinar terang di belakangnya. Namun, dia tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun pada saat ini. Pandangannya terfokus pada seluruh panggung. Saat cahaya keemasan melesat ke depan, Qiu Yi berteriak dan menggunakan perisainya untuk memblokir. Dang!
Cahaya keemasan dibelokkan dengan suara dering keras, dan langsung kembali ke tangan Wang Qiwer. Qiu Yi mundur 2 langkah saat perisai di tangannya dipukul oleh tombak, berdesir dengan gelombang cahaya perak yang kuat. Sementara Qiu Yi hanya seorang sol cincin 5 dan insinyur jiwa kelas 5, dan tamengnya adalah alat jiwa kelas 6. Di antara alat jiwa tipe defensif kelas 6, itu adalah salah satu yang terbaik dan kuti langka. Itu tebalnya 1 kaki, dan beratnya lebih dari 500 kg. Meski begitu, itu menderita di bawah tombak Wang Qiwer, menunjukkan betapa kuatnya Wang Qiwer. Sangat sulit membayangkan bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, tim Sun Moon mulai membalas pada titik ini. Halo biru dingin menyebar semakin jauh. Itu adalah racun mematikan dari Vermilion Clear Icetot. Setelah racun mematikan ini menyebar, kemampuan bertarung Shrek pasti akan sangat habis bahkan jika pertarungan tidak bisa segera berakhir. Itu adalah salah satu senjata paling mematikan yang bisa digunakan tim Sun Moon. Icetot Venom dan Ice Venom Ring. Kedua tim sudah menempuh lebih dari setengah jarak di antara mereka saat Meng Hongchen mengerahkan keterampilan jiwanya sepenuhnya. Wang Qiwer adalah yang pertama masuk ke dunia racun. Tidak hanya itu, tetapi 9 bola cahaya perak juga naik di belakang punggung Qiu Yi. 9 bola cahaya ini melayang ke udara dan membentuk busur. Setelah ini, 9 garis cahaya perak melesat keluar pada saat yang sama. Mereka menenun jaring cahaya di udara, menghalangi jalan Wang Qiwer. Tombak naga emas tersapu dan bentrok dengan jaring perak. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Kekuatan Wang Qiwer kehilangan efeknya untuk pertama kalinya. Dia diserang oleh kekuatan rebound yang kuat. Di belakang saudara-saudara Hongchen, mata Lan Xiu bersinar dengan cahaya perak, dan tangannya bergerak berirama. 9 bola cahaya perak mengungkapkan bahwa mereka adalah 9 bola logam berwarna keperakan, masing-masing sebesar kepala manusia. Lan Xiu adalah master jiwa tipe kontrol utama tim Sun Moon. Ini juga mengapa Xiao Hongchen sangat menghormati dia. Seorang insinyur jiwa tipe kontrol sangat jarang di antara para insinyur jiwa, tetapi Lan Xiu memilih metode kultivasi yang aneh ini untuk dirinya sendiri. 9 bola cahaya perak ini disebut 9 kemuliaan. Sebelum dia mulai belajar alat jiwa, dia sudah menggunakan 9 kemuliaan. Awalnya, mereka diciptakan untuknya oleh ayahnya. Namun, mereka hanya seperangkat alat jiwa kelas 2 saat itu. Lan Xiu terus-menerus menyempurnakan mereka menggunakan bakatnya dan mempraktikkan kontrolnya terhadap mereka. Harus dikatakan bahwa dia hanya bisa membuat alat jiwa seperti itu meskipun dia adalah seorang insinyur jiwa. 9 kemuliaan sebenarnya adalah 9 alat jiwa yang terpisah. Mereka termasuk dalam kategori alat jiwa yang disebut sinar deflektif. Sinar ini adalah gelombang cahaya khusus yang istimewa. Mereka bisa menangkis segala jenis serangan. Pada saat yang sama, mengendalikan 9 alat jiwa pada saat yang sama bukanlah hal yang mudah. Selain itu, mereka harus dikoordinasikan satu sama lain. Lan Xiu adalah seorang guru jiwa tipe spiritual yang langka. Namun, kekuatan spiritualnya sangat murni, dan tidak bisa dilepaskan melalui perantara seperti mata roh Huo Yu Hao. Tanpa profesi rekayasa jiwanya, dia bahkan mungkin tidak bisa melawan siapapun. Tidak ada yang akan peduli untuk merawatnya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Berdasarkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, ia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam menggunakan dan mengendalikan alat-alat jiwa sejak ia masih muda. 9 garis cahaya perak berpotongan di udara dan tampaknya membentuk penghalang yang menahan gelombang serangan pertama Shrek. Saya akan memegang Wang Qiwer. Pergi dan selesaikan sisanya. Lan Xiu berteriak. Saat Wang Qiwer diserang ke belakang, dia mengangkat kepalanya untuk melihat 9 bola cahaya perak. Dia mengangkat tombak naga emasnya sekali lagi. Kali ini, dia membidik langit. The Nine Glories juga mengalami perubahan yang cepat di udara. 9 bola logam berkumpul bersama,
dan 9 garis cahaya perak melesat keluar, membentuk gumpalan cahaya perak yang jatuh ke arah Wang Qiwer. Wang Qiwer melontarkan Golden Dragon Spear-nya, tapi itu dibelokkan kembali oleh gumpalan cahaya perak. Setelah ini, Wang Qiwer meninju dengan sekuat tenaga dan menyerang rumpun cahaya perak. Itu hancur, tetapi dia juga dipaksa mundur lebih dari 10 meter. Jaraknya ke tim Sun Moon meningkat. Di bawah panggung, ekspresi semua orang dari Tang Sek berubah ketika mereka melihat adegan ini. Mereka menargetkan Wang Qiwer terlalu banyak. Sinar yang cacat adalah hambatan besar bagi Wang Qiwer dan mencegahnya menggunakan kekuatannya. Ini sangat membatasi kemampuan Shrek. Sama seperti Wang Qiwer dipaksa kembali, orang lain muncul di samping Qiwer. Cincin cahaya bersinar dari tubuhnya dan bangkit. Barel demi barel dengan cepat terbentuk ketika cincin lampu ini menyatu. Orang ini adalah Xiao Hongchen. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitam bangkit dari kakinya. 7 cincin jiwa. Dia memiliki 7 cincin jiwa. Dia adalah Sage jiwa. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah turnamen bahwa Soul Sage telah muncul. Bahkan dalam sejarah Akademi Shrek, tidak pernah ada Sage jiwa berusia 20 tahun sebelumnya. Namun, Xiao Hongchen telah mencapai prestasi ini. Putaran tembakan artileri yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Dai Huabin, Zulu, dan saudara-saudara perempuan Lan semuanya ditelan, tidak dapat maju. Ding Xiaobu sudah menghilang di belakang kelompok dan memulai serangan terhadap tim Shrek. Tim Shrek sepenuhnya ditekan sekarang. Tidak ada yang menduga situasi seperti itu. Tim Sun Moon telah menyembunyikan kemampuan mereka sampai sekarang. Xiao Hongchen tidak pernah bertarung sama sekali sebelumnya, dan hanya mengungkapkan hadiah luar biasa pada saat ini.